Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Masih di bab larangan berani kepada orang tua dan memutuskan tali silaturahim bagian yang keempat. Kemarin sudah dijelaskan menurut hadis muttafaqun alaih dan hadis riwayat Bukhari. Dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar adalah menyekutukan Allah Ta'ala. Yang kedua, berani menyakiti kedua orang tua. Yang ketiga, berkata bohong. Yang keempat, bersaksi bohong. Yang kelima, mencaci atau memusuhi orang tua, kedua orang tua, dengan cara memusuhi orang tua orang lain, kemudian orang lain memusuhi orang tua kita. Jadi mencaci leluhur itu termasuk dosa besar. Cara menghapus dosa seperti ini yang sudah disebutkan itu tidak cukup dengan wudu. Umpamanya wudu itu kan menghapus dosa, atau ibadah-ibadah yang lain tidak bisa. Harus taubatan nasuha, taubat dengan yang sebenar-benarnya. Kalau dosa kecil dengan istighfar sedikit sudah insya Allah diampuni, dengan wudu diampuni. Tapi kalau dosa-dosa besar yang sudah disebutkan tadi tidak cukup hanya istighfar, wudu dan ibadah-ibadah yang lain. Harus taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya. Makanya kita kadang menganggap remeh berbohong. Orang sering berbohong itu biasanya banyak bicaranya, banyak omongah, banyak debuna, ake ngomongi. Itu sudah bisa dipastikan banyak bohongnya. Siapa saja wes ya, yang awam, yang berilmu, kalau sudah banyak cerita-cerita, banyak ngobrol-ngobrolnya, pasti banyak bohongnya, pasti itu. Yang awam, yang berilmu, dan yang lainnya sama saja. Kalau sudah banyak ngomongnya, banyak ngobrolnya, jagongan, lama sekali jagongannya, pasti banyak bohongnya. Pasti kan yang dibicarakan ada yang ditambahi, ada yang dikurangi. Sebab tidak seru kalau tidak ada yang ditambahi, tidak ada yang dikurangi. Makanya kalau tidak ada perlunya, tidak usah ngobrol-ngobrol jagongan. Jagongan yang berlama-lama itu satu menghabiskan pahala karena sering banyak kebohongan. Kedua, menghabiskan rokok. Ketiga, menghabiskan kopi. Keempat, menghabiskan waktu. Sehingga kadang kita ini lupa waktu dan akhirnya lama-kelamaan terserang penyakit. Sekarang hadis yang keempat, wa an Abi Muhammad Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
La yadkhulul jannah qati'un. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Qala Sufyan fi riwayatihi yakni qati'ur rahim. Jadi yang dimasukkan qati'un di sini adalah orang yang memutuskan tali silaturahim, itu tidak masuk surga, baik yang awam ataupun yang berilmu. Kalau memutuskan tali silaturahim, tali persaudaraan, tidak masuk surga. Siapa yang memutuskan tali silaturahim? Ya orang yang ketika bertemu dengan saudaranya pura-pura tak lihat, atau tidak pernah berkunjung. Bisa sebenarnya berkunjung ke rumah saudaranya tapi tidak mau berkunjung. Mungkin karena ada permasalahan rebutan warisan, rebutan garis tanah, atau yang lainnya, sehingga putus tali persaudaraan. Tidak masuk surga yang begini ini. Siapapun saja tidak masuk surga. Itu jamaahnya cakang ke masjid loh. Walaupun jamaahnya cakang ke masjid juga tidak bisa masuk surga. Sebab masuk surga itu pasti orang sudah bersih. Bersih dari dosa, bersih dari unek-unek hatinya, sudah bersih semua, baru masuk surga. Loh, terus bagaimana setiap hari jamaah di masjid 5 waktu? Sama saja, bersihkan dulu urusan dosa memutus tali persaudaraan, itu harus bersih. Tidak ada orang masuk surga itu masih ada unek-unek, benci, dendam, tidak ada. Jadi kalau masih ada dendam, benci, mati, kebawa mati, belum minta maaf, ya kebawa sampai ke akhirat. Selesaikan nanti di hadapan Allah Ta'ala. Makanya kalau memutuskan tali silaturahim, itu ancamannya tidak masuk surga, walaupun ibadahnya banyak. Karena apa? Karena ada dosa lain yang masih belum selesai. Apa? Memutuskan tali persaudaraan. Hadis yang kelima, wa an Abi Isa Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Inna Allah ta'ala harrama alaikum uquqal ummahat. Allah Ta'ala, perhatikan baik-baik, ini banyak yang sering kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Allah Ta'ala itu mengharamkan berani menyakiti ibu, ya termasuk menyakiti ayah. Di sini cuma disebut ibu, tapi maksudnya juga ayah. Allah mengharamkan berani menyakiti kedua orang tua. Apalagi waman'an, orang yang suka mencegah perkara wajib. Wayai sembayang wajib, tidak usah sembayang sih, apa cari engkau dengan akhirat. Wah, ini haram, dosa ya. Atau ada orang mengeluarkan zakat, ingin mengeluarkan zakat sama anaknya atau sama ibunya. Ojo, jangan zakat eman, itu kalau dibeli sarung, dibeli makanan enak itu. Allah mengharamkan orang-orang seperti ini. Siapa lagi? Wahatin, orang yang meminta sesuatu yang tak punya hak. Tak punya hak minta. Apa makanan, apa bingkisan, apa bungkusan, terserahlah. Dia tidak termasuk data umpama. Ini umpama ya, umpama. Bukan termasuk data orang miskin ya. Ngaku orang miskin, ini meminta hak yang bukan haknya. Dosa. Siapa saja dosa. Atau umpama di tempat yang lain, di organisasi lain, ini khusus untuk janda dan anak yatim umpamanya. Karena panitianya punya saudara, bisik-bisik. Aku sajange saya bukan janda, anak saya ya bukan yatim. Karena sampean panitianya itu saudara saya, mbok yola kasih
cipratan-cipratan umpamanya. Dosa ya. Ini termasuk yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Meminta hak yang bukan haknya. Apalagi yang diharamkan oleh Allah, wawadal banati, memendam anak perempuan yang masih hidup-hidup. Ini dulu ya, di zamannya Rasulullah ada yang begini nih. Di zaman jahiliyah ada. Jadi kalau punya anak perempuan itu lahir kemudian dipendam hidup-hidup. Karena apa? Merasa malu punya anak perempuan. Itu zaman jahiliyah. Kalau sekarang tidak ada, insya Allah tidak ada. Wa kuriha lakum, dan juga dibenci. Tadi kan yang diharam ya. Sekarang yang dibenci oleh Allah, qila wa qal. Apa yang dibenci itu? Qila wa qal. Suka cerita-cerita yang tidak jelas sumbernya benar apa tidak. Qila wa qal ini kalau badurannya itu cak-encak ya. Encan ruaan no. Katanya itu begini. Katanya begini ya. Katanya enggak jelas sumbernya dari mana. Tapi diceritakan. Katanya si anu itu cerai. Iya, katanya itu ini hamil enggak ada suaminya. Katanya itu dibenci oleh Allah. Apalagi wa kasratas soal, banyak tanya. Jangan maturan banyak bentai. Membeda apa-apa itu, kenapa kok gak begini? Kenapa gak begitu? Kenapa terus? Dan bertanyanya bukan mencari kebenaran, tapi meneliti kesalahan orang lain. Ya. Tidak ada tujuan untuk mencari kebenaran, tapi meneliti kesalahan orang lain. Banyak tanya. Orang banyak tanya itu kalau dahulu golongannya Bani Israel. Kalau zaman sekarang mungkin disamakan dengan Israel. Banyak tanya sampai nabinya pun dibunuh. Bahkan sampai sekarang orang Israel itu berani membunuh orang sebanyak-banyaknya. Memang mulai dulu kayak gitu. Jangankan orang biasa, nabinya pun kalau Bani Israel itu dibunuh, diancam. Apalagi bukan nabi. Memang begitu sudah wataknya mulai dulu. Apalagi yang dibenci wa ida'atal mal, menyia-nyiakan harta. Apa menyia-nyiakan harta ini? Contohnya banyak sekali menyia-nyiakan harta ini. Contoh ya, waktunya listrik dimatikan, tidak dimatikan. Waktu siang nggak dibutuhkan, nggak dimatikan. Padahal bisa untuk mematikan. Itu juga menyia-nyiakan harta. Punya baju sarung mukena bagus. Sebenarnya kan harus dipakai untuk sholat, tapi enggak, ditaruh di lemari terus buat andi-andi, kebaik di andi, enggak dipakai sama sekali. Kebaik di andi buat apa, hiasan lemarinya saja. Termasuk ini menyia-nyiakan harta, walaupun itu bentuknya sarung mukena, baju yang seharusnya dibuat untuk sholat. Bagaimana? Ya dipakai yang bagus, yang setengah bagus, yang jelek janganlah, jangan dibuat ibadah yang jelek. Wong sudah ada beda, sudah sobek-sobek atau sudah bolong-bolong, nggak usah dibuat sholat. Jadi kalau punya baju sarung mukena bagus, pakai untuk buat sholat, jangan ditaruh di lemari. Itu termasuk menyia-nyiakan harta. Karena kalau udah dipakai sampai mati, ya ini namanya mubazir. Mubazir itu dosa. Juga rumah ya. Punya rumah saking banyak sampai tak terawat, akhirnya sampai rusak. Nah, ini juga menyia-nyiakan harta, dosa. Menyia-nyiakan sepeda, mamanya hujan-hujan, sepedanya ditaruh di depan. Sebenarnya memasukkan sepedanya itu bisa, agar supaya tidak cepat rusak, dibiarkan. Kecuali tidak bisa, umpamanya ada di parkiran umum, kan tidak bisa dimasukkan ke mall mamanya, ya tidak apa-apa. Tapi kalau di depan rumahnya dibiarkan, sepeda kecil, sepeda besar,
Dibiarkan akhirnya bisa menjadi rusak, itu juga menyia-nyiakan harta. Yang paling sering adalah menyia-nyiakan makanan, membuang makanan yang masih layak makan dibuang, dan dibuangnya bukan dikasihkan ayam, dibuang. Dosa ya. Siapa saja dosa. Makanya kalau selamatan bareng-bareng usahakan yang mentah-mentah biar tidak terbuang-buang. Bahkan menurut data ya 10 sampai 20% ya, masyarakat Indonesia itu suka membuang-buang makanan setiap hari sekitar 10 sampai 20%. Kalau di total seluruh Indonesia itu menjadi ribuan ton makanan dan minuman dibuang setiap hari. Dosa. Coba makan di rumah ada yang tersisa di piringnya, makan di warung ada yang tersisa di, apalagi sampai hajatan itu dimakan-makan tidak habis dibuang, atau di rukeman atau kenduren itu ya kalau kondangan, dan tidak semuanya dihabiskan itu kan, ada yang masih banyak, ada yang habis, ada yang diambil kerupuknya saja ya ya kan. Atau di hotel makanan seperti itu kan banyak dibuang. Jadi menurut data itu dijelaskan ada sekitar 10 sampai 20% makanan dan minuman di Indonesia ini setiap hari dibuang. Ini termasuk menyia-nyiakan harta. Dosa. Saya tegas mengatakan begini, dosa. Yang berilmu, yang tidak berilmu melakukan ini sama-sama dosa. Makanya kalau makan habiskan, jangan dibuang-buang. Itu bagian dari menyia-nyiakan harta. Hadis muttafaqun alaih. Cukup sekian dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.